Kemudian selanjutnya lagi dikatakan kisah 3 orang sahabat ini itu menggambarkan kepatuhan yang luar biasa dan ketundukan yang luar biasa. Jadi mereka ketika dikatakan begitu tidak ada istilah oh saya bakal mati sehingga saya udah bakal pasti mati kan, enggak, tapi mereka tetap berjuang. Padahal kalau mentalnya tidak ada ya berarti kita bakal kalah. Belum pernah Rasul itu mengutus perang sampai menitipkan 3 panglima. Nah, berarti kan ada masalah ini kan begitu. Udahlah nggak usah semangat, udah pasti mati aja pasti kalah, tidak. Mereka tetap berusaha berperang dengan semaksimal mungkin, dan itu menjadi satu hal yang kata Rasul keimanan, perjuangan dan semangat yang luar biasa. Ambillah dari contoh 3 panglima ini. Dan yang paling membuat Rasul menangis ketika sepupunya Ja'far meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan, tangan terpotong 2. Bahkan ketika pulang dia sampaikan kepada keluarganya kata-kata takziah, dan dia perintahkan sahabat membuat makanan yang nanti menjadi dasar sebagian saudara kita mengadakan makanan untuk orang yang meninggal, yang meskipun nanti jadi perdebatan panjang apa hukumnya, kita tidak bahas, tapi ada dasar sejarahnya orang buat makanan karena Rasul memerintahkan sahabat membuat makanan untuk membuat gembira keluarga Ja'far. Tapi Rasul nyuruh. Praktek sekarang kan enggak. Yang musibah buat, itu masalahnya kan begitu. Jadi di situ perbedaannya. Rasul menyuruh buat makanan supaya mereka tidak merasa bersedih. Kemudian yang terakhir, Khalid bin Walid sebagai bentuk sahabat yang baru masuk Islam, yang baru kurang lebih setahun setengah, karena dia masuk Islam Muharram tahun ke-7, perangnya bulan Jumadil Awal tahun ke-8, berarti 1 tahun 4 bulan. Dia tidak menunjukkan dirinya, dia ikut perang saja, tidak mengatakan dia orang besar. Inilah yang perlu kita ambil. Ketika dia masuk Islam secara kafah, dia tinggalkan embel-embel posisinya, dia menjadi orang biasa. Ini penting kita ketika berhijrah, ketika masuk ke dalam sebuah kelompok. Kita tidak menekan ego kita, saya dari sini, saya orang hebat, tapi masuklah ke dalam sistem, ikutilah ketentuannya, dan kalau memang terbaik dia bakal dipilih. Dan Khalid bin Walid adalah contoh orang, karena dia punya kapasitas dan sahabat mempercayainya. Rasul tidak memilihnya, tapi kepercayaan pasukan kepada dia terbukti karena dia punya jejak rekam yang luar biasa dalam peperangan. Ini yang sangat penting. Terakhir yang tadi saya komentari, ada beberapa ulama manajemen itu syariah mengambil hikmah perang Mu'tah ini. Perlunya semangat bagi orang-orang yang buka usaha kecil untuk bisa memberikan rasa takut kepada pengusaha-pengusaha besar, kartel-kartel besar dengan produk-produk yang dinamis. Dia mengatakan, pakar manajemen ini, itulah gerakan-gerakan startup, gerakan-gerakan online dengan biaya kecil itu bisa menjadi pesaing para pengusaha-pengusaha besar. Dan sekarang pengusaha besar ikut-ikutan kan online, ikut-ikutan juga startup. Ini jadi contoh bahwa jumlah kuantitas tidak menjadi patokan, tapi kualitaslah yang akan menentukan dan akan bisa menunjukkan kemampuan kita dalam bersaing. Dan perang Mu'tah menjadi salah satu cara kita untuk bertahan. Hal yang tidak logis pun, kalau sudah berhadapan dengan kuasa Allah dan perintah Allah, itu tidak menjadi patokan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terhadap perang Mu'tah ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang bisa memberikan saya masukan. Terima kasih, dan atau tambahan atau yang ditanyakan silakan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Pak. Penyebab atau asbabun nuzul perang Mu'tah? Ya. Sejarawan sepakat itu kasusnya karena kan Rasul mengirim surat-surat kepada para pemimpin dunia. Jadi pasca Hudaibiyah itu Rasul mengirim surat. Salah satunya kepada pemimpin Basrah, namanya Surahbil. Dikirimlah Haris. Haris ini mengantarkan surat Rasul untuk mengajak Islam, tapi dibunuh oleh Surahbil. Saat itu dalam teori perang dan diplomasi politik tidak boleh membunuh utusan, dan itu kejahatan besar. Maka Rasul langsung mengirim pasukan. Oleh Profesor Dr. Sarombuti ini menurut Rasul itu Islam itu bukan Islam yang penakut gitu. Seharusnya kalau memang Rasul itu ada rasa takut ketika dapat informasi utusan dibunuh, ya udah kita sabar aja, paling buat surat aja.
surat nota diplomatik mengecam saja. Kenapa? Kan mereka bangsa besar Romawi, nanti kalau perang kita kalah, udah kita surat aja. Tapi Rasul enggak, kirim pasukan langsung. Dari situ kan Rasul itu pemberani itu. Sudah tahu kan yang dihadapi itu apa? Imperium Romawi. Itu kaki tangannya, berarti kan bukan sembarangan itu. Dia berani membunuh utusan Rasul karena dia merasa ini kecil nih pasukannya. Saya ini Imperium Romawi, dan terbukti ketika dikirim 3.000 lawannya 200.000, 100.000 kaum Basrah, 100.000 dari pasukan Romawi. Nah, kalau bukan Rasul pemimpinnya mungkin ya udahlah kita nggak usah, ngapain, tahu diri lah, nggak usah perang sama orang, kan begitu pasti. Buat surat aja mengecam, pernyataan di media mengecam, udah selesai, kan nggak ada pengaruhnya. Rasul mengirim langsung untuk mengatakan jangan main, kami sedikit, tapi kalau sudah dihina marwah kami, membunuh utusan dan itu pelanggaran berat, nggak main-main. Nah, ini kan luar biasa ini. Oleh para sejarawan, jangan takut, kita konfrontasi langsung 3.000 orang, ketemunya 200.000. Kira-kira kalau kita zaman sekarang tiba-tiba ada adidaya mengatakan kita, ya kita ya pernyataan saja lah, update status bahwa kita nggak terima, ya nggak ngaruh kan. Nah, dengan datangnya begitu, apa kata orang? Nggak main-main ini, kata Heraklius, ini nggak main-main ini. Artinya mereka tidak boleh diremehkan, diganggu sedikit, ini perjanjian yang nggak main-main gitu. Nah, itu oleh proporsional seperti ini menarik karena Rasul ingin menunjukkan Islam itu tidak mencari masalah, tapi kalau diganggu Islam tidak pernah mundur, dan Islam tidak takut dengan jumlah, karena yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu Pak. Ini pandangan sejarawan terkait dengan perang yang tidak logis ini. Ini perang tidak logis ini, tapi tegas. Dampak setelah perang itu apa yang terjadi? Setelah perang itu membuat sahabat semakin yakin, dan Rasul berdoa nanti Syam akan ditaklukkan. Dan alhamdulillah pada masa Umar bin Khattab kan Syam itu dikuasai oleh seluruh umat Islam dan menjadi tempat naiknya dunia pada masa dinasti Umayyah. Kan Syam itu menjadi salah satu simbol kebesaran kemegahan Islam. Kata Rasul, setelah ini kita akan berangkat, nanti perang Tabuk berangkat, dikirim anaknya Usamah, dan setelah ini Islam akan berkembang. Dan Rasul mengatakan Syam itu ditaklukkan pada masa perang Mu'tah ini, padahal kalah ya, posisinya kan kita nggak menang, nggak ada kalah, tapi kata Rasul yang menaklukkan Mu'tah adalah Khalid bin Walid. Jadi Rasul mengatakan yang menaklukkan Syam itu adalah Khalid bin Walid, nanti akan disempurnakan oleh sahabat sesudahku. Siapa itu? Umar bin Khattab. Dan setelah Umar meninggal, kemana perpindahan Islam? Ke Syam kan, di Damaskus itu. Nah, jadi efeknya itu menimbulkan kepercayaan, dan doa Rasul mengangkat tangannya, Syam akan dikuasai oleh Islam. Dan kata-kata Rasul itu oleh sahabat itu sebagai salah satu firasat, atau sebagai satu tanda, atau sebagai sinyal bahwa Islam akan berkembang sampai ke Syam. Dan alhamdulillah dalam sejarah keislaman, dinasti yang berkembang pesat kurang lebih 91 tahun, dari tahun 41 ke tahun 130 Hijriah itu di Syam, tepatnya di Damaskus, dinasti Umayyah. Dan dia berkembang lagi nanti di Andalusia pasca Abbasiyah, yaitu Abdurrahman III juga dari keturunan Bani Umayyah. Nah, ini menunjukkan efeknya bahwa kita kepada sesuatu yang besar itu tidak perlu takut, selama dia melanggar aturan kita harus tunjukkan kita tidak suka. Nah, masalah nanti jumlah kita atau kita tidak berimbang itu urusan lain, tapi kita punya sikap, jangan main-main. Kita kecil, tapi kita juga punya kode etik yang tidak boleh dilanggar, karena saat itu membunuh utusan pemerintah atau utusan pemimpin itu aib yang luar biasa. Nah, kalau mentalnya mental tempe kan pasti bilang udahlah kita perang pasti kalah, udah kecam aja, surat aja pemberitahuan atau update status, mengecam gitu, nggak ngaruh. Makanya saya sering ketemu beberapa teman itu, saya nggak terima ini Ustaz, ya ngomong aja ke orangnya, tapi saya nggak enak Ustaz, ya udah dalam hati, tapi saya nggak terima Ustaz, ya sholat istikharah lah saya bilang. Nah, itu kan pilihannya nggak ada itu, nggak terima tapi nggak enak, ya, istikharah aja saya bilang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Senjata benteng update status. Ya Allah, berhari-hari orang baca ini, kenapa orang kan begitu ya. Nah, makanya saya sering bercanda, maksudnya bercanda itu update status itu yang baik-baik saja. Kalau nggak baik itu kategori orang yang tidak berani tapi update status. Gunanya apa? Nggak ada gunanya juga, dibaca orang aja begitu. Nah, ini perlu kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan Mu'tah ini memberikan semangat bahwa jangan pernah main-main
dengan yang namanya izzah. Jadi para ulama mengatakan begini, untuk diri sendiri kita bangga itu disebut dengan ria, tapi kalau atas nama lembaga kita bangga itu namanya izzah. Jadi bedakan bangga pribadi dengan bangga lembaga atau kelompok. Kalau bangganya itu akan kita tambah semangat, itu namanya izzah, bahwa kami bisa. Nah itu kan mengatakan apa? Izzah, ada kemuliaan. Tapi kalau untuk pendiri saya hebat, itu ria, itu sum'ah kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita jangan terjebak, itu kelompoknya, grupnya itu terlalu ria, sum'ah. Enggak, itu menunjukkan Islam itu hebat, bahwa kita bisa ini karena izzah. Jadi berkompetisi menunjukkan kinerja kita, hasil kita, itu bukan untuk ria, tapi sebagai bentuk izzah, kemuliaan, bahwa Islam ini kalau kita produktif, kita bagus, maka hasilnya luar biasa. Atau bahasanya beberapa sejarawan di Indonesia itu, Budi Ashari misalnya, itu the show of force, unjuk kekuatan, bahwa Islam itu masih eksis. Setelah perang Khandaq, setelah Hudaybiyah, mereka nggak, malah lebih hebat. Nah ini namanya unjuk kekuatan. Nanti setelah perang Mu'tah ini ada lagi perang, nanti perang Khaybar, perang Fathu Makkah, dan selanjutnya itu banyak perang-perang berikutnya, dan itu jumlah sudah lebih. Nanti Fathu Makkah itu 10.000 berarti ke 3.000 ada penambahan yang pesat tuh, sampai 7.000 pasukan. Nah itu kira-kira Coach Mukhlis kita ini atas pertanyaan. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Cukup ya. Baik, para jemaah yang saya muliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, ada 2 poin penting yang ingin saya ulangi dan saya pertegas terkait dengan kisah perang Mu'tah ini. Yang pertama, bahwa perintah Allah dan Rasulnya itu adalah perintah mutlak. Wa makana lil mu'minin iza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya, maka itulah prioritas utama. Berarti kita sebagai muslim menjalankan syariat Islam itu adalah prioritas utama. Cara dan versinya itu silahkan kita beristihad. Ada yang menegakkan syariat Islam dalam lembaganya dengan organisasi yang syariah, ada dalam gerakan ekonomi, ada, silahkan. Tapi yang jelas, kalau sudah itu urusan Allah dan Rasulnya, itu prioritas di atas segalanya. Hal yang mustahil pun kalau sudah kaitan dengan syariat, Allah yang akan memberikan kita keyakinan itu. Yang kedua, bahwa kita harus patuh kepada pemimpin, merujuk kepada surah An-Nisa ayat 59, atiullah wa ati rasul minkum. Tapi kalau tidak ada perintah dan tidak ada aturan yang harus diambil dalam keadaan darurat, kita boleh mengambil inisiatif selama tidak bertentangan dengan perintah pemimpin kita dan ada maslahat pada saat itu. Nah, kedua inilah yang mungkin banyak hilang dari umat Islam, karena kita mentalnya menunggu perintah atau menunggu SK, pada akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, yang kedua ini boleh dilakukan selama maslahat ada dan kepentingannya darurat. Saya kira 2 hal ini perlu kita ambil sebagai dasar kita untuk bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ke depan Allah berikan kita kebaikan dan semua kita Allah berikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.